Baik, selamat datang di video tentang penjelasan tugas video 2 saya. Perkenalkan, nama saya Hans Christian Yogi Dinata dengan NPM 61621011011. Di video ini saya akan menjelaskan soal dari buku Hock and Craig, yaitu nomor 2.1.16. Diketahui dalam soal ini ada dua peubah acak yang memiliki PDF gabungan, yaitu X1 dikali eksponen dari min X2, yang memiliki batas sebagai berikut. Kita diminta untuk mencari MGF gabungan dari kedua peubah acak tersebut, dan juga ditanya apakah MT1,T2 itu sama dengan MT1,0 dikali M0,T2. Oke, step pertama atau cara pertama, kita dapat menuliskan kembali soal berikut secara matematis menjadi sebagai berikut. Lalu kita juga telah mengetahui bahwa rumus MGF adalah untuk bivariat kontinu adalah double integral dari eksponen T1 kali X1 tambah T2 kali X2 dikali join PDF-nya dx1 dx2, di mana double integralnya memiliki support yaitu X1 anggota dari support alpha dan juga X2 anggota dari beta. Untuk perhitungannya, pertama kita mensubstitusi join PDF-nya yaitu X1 kali E pangkat min X2. Lalu kita memasukkan batas-batas double integralnya, di mana X2 di sini yaitu yang konstan. Maka batas X2-nya itu 0 sampai tak hingga, sedangkan X1-nya yaitu 0 sampai X2. Lalu dengan menggunakan cara integral iterasi, kita dapat memisahkan perhitungan yang pertama yaitu integral terhadap dx1. Dan jika kita lihat di dalamnya terdapat E pangkat X2 kali T2 min 1. Oleh karena eksponen ini tidak memiliki variabel X1, maka kita dapat keluarkan dari integral dx1 ini. Dapat dilihat bahwa integral yang berwarna kuning ini sulit jika dihitung secara biasa. Maka dengan cara integral parsial, kita dapat menghitungnya sebagai berikut. Dengan U-nya sebagai berikut dan dv-nya adalah sebagai berikut. Dengan menggunakan rumus integral parsial, yaitu U.V dikurang integral V du, kita mendapatkan hasil dari integral tak tentunya sebagai berikut. Dan jika kita masukkan batas-batas integralnya, maka integral ini akan menjadi integral tentu, yaitu sebagai berikut. Lalu setelah menghitung hasil dari integral parsialnya, kita dapat mensubstitusi hasil integral tersebut ke persamaan awal kita. Kemudian kita dapat mensubstitusikan X2 dan 0 untuk menghitungnya. Setelah mendapatkan hasil ini, kita dapat menyederhanakannya dengan mengalihkan E pangkat X2 kali T2 min 1 ke hasil integral tadi. Maka setelah penyederhanaan, kita dapat peroleh integralnya adalah sebagai berikut. Dengan sifat integral, saya dapat memisahkan perhitungan integral-integral ini menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah bagian yang saya warnai biru muda. Perhitungan ini dapat dihitung dengan integral parsial, yaitu pertama dengan mengeluarkan 1/T1 karena merupakan suatu konstanta, lalu menghitung X2 kali E pangkat X2 kali T2 min 1 tambah T1. Dengan U-nya adalah X2 dan dv-nya sama dengan E pangkat X2 kali T2 min 1 tambah T1 dx1. Dengan rumus integral parsial, kita dapat menghitung integral tentunya atau hasil dari integral parsialnya adalah sebagai berikut. Dengan memasukkan batas integral tentunya, kita dapat hasilnya adalah sebagai berikut dengan batas atasnya tak hingga dan batas bawahnya 0. Lalu selanjutnya adalah bagian yang diwarnai hijau muda ini. Telah saya tulis kembali persamaannya adalah sebagai berikut. Dengan cara yang sama kita dapat mengeluarkan 1/T1 kuadrat karena merupakan suatu konstanta. Lalu kita dapat menghitung integral dari eksponen E pangkat X2 kali T2 min 1 tambah T1. Kita dapat menghitung langsung integral ini tanpa integral parsial. Maka didapat hasilnya sebagai berikut, dengan batas atasnya tak hingga, batas bawahnya 0. Sama halnya dengan yang warna hijau muda tadi, kita dapat menghitung bagian yang diwarnai ungu muda. Persamaannya adalah sebagai berikut. Maka didapatkan hasilnya, yaitu ini, dengan batas atasnya tak hingga dan juga batas bawahnya 0. Setelah mendapat hasil dari ketiga integral tadi, kita dapat menyatukan semuanya ke dalam satu persamaan.
maka didapat hasil akhirnya itu sebagai berikut. Dan jika kita lihat, batas atas dari integral tentu ini yaitu tak hingga, maka integral tentu ini menjadi integral tak wajar. Untuk menghitung integral tak wajar, kita dapat menggunakan limit. Limit yang saya pakai di sini adalah limit A menuju tak hingga dari hasil integral tadi. Dengan batas atasnya, saya ubah menjadi A. Lalu selanjutnya saya substitusikan A ini dan juga 0 ke dalam persamaannya. Oleh karena perhitungan ini sulit, jika kita menghitung secara biasa, maka saya akan membatasi T1 dan T2-nya, yaitu dengan cara mengambil negatifnya, yaitu T2 min 1 tambah T1 lebih kecil dari 0, dan juga T2 min 1 lebih kecil dari 0. Atau jika kita hitung, menjadi T1 lebih kecil dari 1 dikurang T2, dan T2-nya lebih kecil dari 1. Oleh karena telah dibatasi T1 dan T2-nya, maka perhitungan limitnya dapat dihitung dan mendapat hasil akhir sebagai berikut. Setelah disederhanakan, kita dapat hasilnya tuh sebagai berikut. Dan kemudian dengan kita perhitungan penjumlahan atau pengurangan suatu bilangan pecahan, kita dapat hasilnya sebagai berikut ini. Dan dengan mengalihkan semua hasilnya dan menjumlahkan atau menguranginya, kita dapat hasil akhirnya sebagai berikut. Maka T1 kuadratnya dapat kita coret, dan akhirnya kita mendapatkan fungsi MGF kita. Yaitu fungsi MGF kita sama dengan MT1, T2 itu minus 1 per kurung T2 min 1 tambah T2 min 1 tambah T1 kuadrat kali T2 min 1. Dengan batas-batasnya yaitu T2 min 1 itu negatif dan juga T2 min 1 tambah T1 itu harus juga negatif. Setelah mendapat fungsi MGF-nya, kita dapat menjawab pertanyaan kedua, yaitu apakah MT1, T2 itu sama dengan MT1,0 dikali M0,T2. Untuk menjawabnya, kita pertama harus menghitung MT1,0 dan juga M0,T2. MT1,0 kita dapat menghitungnya dengan mensubstitusikan T2 sama dengan 0. Maka kita dapat hasil akhirnya MT1,0 adalah sebagai berikut. Lalu untuk menghitung M0,T2 dengan cara yang serupa, kita dapat mensubstitusikan T1 sama dengan 0. Dan kita mendapatkan hasil akhirnya adalah sebagai berikut. Kemudian kita dapat langsung menyamakan MT1,T2 dan juga MT1,0 dan M0,T2 dengan pertama menghitung MT1,0 dan juga dikali M0,T2. Maka kita dapat hasilnya adalah sebagai berikut. Suatu bilangan pecahan dengan penyebutnya yang sangat panjang. Lalu kita selanjutnya hitung ruas kiri kita yaitu MT1,T2. Dengan rumus MGF-nya seperti ini, kita dapat hitung lebih dalam lagi dan kita dapat hasil akhirnya adalah sebagai berikut. Jika kita samakan ruas kiri dan ruas kanan, dapat dilihat bahwa penyebut dari keduanya itu berbeda. Jelas berbeda dengan satunya itu jauh lebih panjang dibandingkan yang lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwa MT1,T2 itu tidak sama dengan MT1,0 dikali M0,T2. Maka soal 2.1.16 ini telah terjawab bahwa kita telah menentukan MGF dari kedua perubahan acak tadi, yaitu min 1 per T2 min 1 tambah T1 kuadrat dikali T2 min 1 dengan batas T2 min 1 itu negatif dan juga T2 min 1 tambah T1 itu negatif juga. Selanjutnya kita dapat juga menjawab bahwa dan telah membuktikan juga bahwa MT1,T2 itu tidak sama dengan MT1,0 dikali M0,T2. Sekianlah video penjelasan saya tentang soal Hawk and Craig ini, yaitu soal 2.1.16. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih.